Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Alfian Farul Mustafa, serta rekan saya Muhammad Firdaus dan Kevin Akmal Firmansyah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan proses penyusunan laporan beban pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada inti materi. Yang pertama tentang apa itu beban pokok penjualan. Jadi, menurut Heri 2017 pada jurnalnya menyebutkan beban pokok penjualan atau BPP adalah harga pokok atas produk yang terjual. Selanjutnya, pada poin yang kedua tentang apa itu perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan produksi dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Selanjutnya, poin ketiga tentang komponen BPP perusahaan manufaktur. Jadi, komponen dalam BPP di perusahaan manufaktur mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama pembelian bahan baku langsung, yang kedua persediaan bahan baku langsung awal, yang ketiga persediaan bahan baku langsung akhir, yang keempat biaya tenaga kerja langsung, yang kelima biaya overhead pabrik, yang keenam persediaan barang dalam proses awal, yang ketujuh persediaan barang dalam proses akhir, yang kedelapan persediaan barang jadi awal, yang kesembilan persediaan barang jadi akhir. Nah, selanjutnya pada poin keempat tentang bagaimana cara membuat laporan beban pokok penjualan perusahaan manufaktur. Berikut adalah contoh soal mengenai perhitungan beban pokok penjualan BPP di perusahaan manufaktur yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Kevin Akmal Firmansyah. Oke, jadi di sini ada contoh soal buat kalian, yaitu PT Sneaker Bagus merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu. Berikut data keuangan untuk periode tahun 2023. Nah, ditanyain, hitunglah beban pokok penjualan BPP untuk tahun 2023. Jadi, untuk tahapan pertama untuk mengetahui jawaban untuk menentukan BPP, yaitu kita harus menghitung bahan baku yang digunakan dulu teman-teman. Nah, rumusnya pemakaian bahan baku langsung yaitu persediaan bahan baku langsung awal ditambah pembelian bahan baku langsung dikurangi persediaan bahan baku langsung akhir. Jadi kita masukkan yang ada di soal tadi, persediaan bahan baku langsung kita masukkan 100 juta, kemudian pembelian bahan baku langsung kita masukkan 400 juta, dan kita tambah teman-teman. Jadi jumlah pembelian bahan baku langsung besar 500 juta. Kemudian kita masukkan persediaan bahan baku langsung 31 Desember 2023. Nah, kemudian ini bukan ditambah tapi kita kurangi. Jadi 500 juta dikurangi 60 juta menghasilkan pemakaian bahan baku langsung sebesar 440 juta. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sebesar 440 juta. Oke, selanjutnya di tahap yang kedua kita menghitung beban pokok produksi. Nah, pertama kita masukkan pemakaian bahan baku langsung yang tadi sebesar 440 juta. Kemudian kita masukkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 240 juta. Dan kemudian kita masukkan biaya overhead pabrik sebesar 140 juta. Kemudian kita tambah teman-teman untuk mengetahui biaya produksi sebesar 820 juta. Kemudian kita masukkan lagi persediaan barang dalam proses awal sebesar 80 juta dan jumlahnya yaitu 500 juta teman-teman. Kemudian kita masukkan dari soal tadi persediaan barang dalam proses akhir sebesar 120 juta. Kemudian kita kurangi teman-teman untuk menentukan bahan pokok produksi. Nah, bahan pokok produksi ini diketahui dari biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir teman-teman. Jadi totalnya yaitu 780 juta. Kemudian akan diberitahukan oleh Kak Daus untuk tahapan ketiga. Baik Kak Kevin, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan untuk perhitungan tahap ketiga, yaitu menghitung beban pokok penjualan. Seperti yang sudah bisa kita lihat di gambar, untuk menghitung beban pokok penjualan terdapat beban pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, untuk beban pokok produksi kita dapat sebesar 780 juta rupiah tambah persediaan barang jadi awal 100.080.000 rupiah dan menghasilkan 960 juta rupiah.
dikurangi dengan persediaan barang titik akhir sebesar 200 juta rupiah dan menghasilkan untuk beban pokok penjualan sebesar 760 juta rupiah. Ini bisa kita dapat dari hasil perhitungan di atas, maka nilai beban pokok penjualan sebesar 760 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan menyusun laporan beban pokok penjualan berdasarkan dari data hasil perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan laporan beban pokok penjualan. Dalam laporan beban pokok penjualan terdapat bahan baku. Di dalamnya terdapat persediaan bahan baku langsung 1 Januari 2023 sebesar 100 juta. Kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku langsung sebesar 400 juta yang menghasilkan jumlah pembelian bahan baku sebesar 500 juta. Sini kita akan mengurangi dengan persediaan bahan baku langsung 31 Desember 2023 sebesar 60 juta yang menghasilkan pemakaian bahan baku langsung sebesar 440 juta. Nah, di sini pemakaian bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 240 juta dan biaya overhead pabrik sebesar 140 juta yang menghasilkan biaya produksi sebesar 820 juta yang kemudian kita akan tambahkan dengan persediaan barang dalam proses 1 Januari 2023 sebesar 80 juta yang menghasilkan 900 juta. Di sini akan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses 31 Desember 2023 sebesar 120 juta yang menghasilkan beban pokok produksi sebesar 780 juta. Dari beban pokok produksi ini kita akan menambahkan dengan persediaan barang jadi 1 Januari 2023 sebesar 180 juta yang menghasilkan 960 juta yang kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi 31 Desember 2023 sebesar 200 juta dan menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 760 juta. Mungkin cukup sekian untuk laporan beban pokok penjualan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan tampilan laporan beban pokok penjualan di atas, maka dapat diketahui bahwa beban pokok penjualan atau BPP PT Sneakers Bagus untuk tahun 2023 sebesar 760 juta ribu. Petik melati di pagi hari, diletak di vas terlihat serasi. Terima kasih sudah menyimak kami, sampai jumpa di lain sesi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.